Catatan pertama, mari kita renungkan pendapat Imam As-Sa'di yang di sini pendapat ini, ucapan ini dinukil oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Imam As-Sa'di mengatakan, ad-dinu mabniyun 'alal masalih wa dar'il mafasid. Kata beliau bahwa agama itu dibangun di atas kemaslahatan, di atas kebaikan, dan menolak kemafsadatan, menolak keburukan. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Islam itu agama samawi yang didesain oleh Allah sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan manusia punya kepentingan terhadap Islam. Dan sudah didesain oleh Allah untuk kemaslahatan individu manusia maupun kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, kemaslahatan dunia, dan kemaslahatan akhirat. Dan agama sudah desain oleh Allah untuk menolak kerusakan individu, kerusakan masyarakat, kerusakan bangsa dan negara, kerusakan umat, kerusakan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, segala perintah yang Allah perintahkan tidak ada untuk menjerumuskan umat, tidak ada untuk menyengsarakan umat, tidak ada untuk menyusahin umat, tidak ada. Semua demi kepentingan individu, kepentingan hamba, kepentingan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Subuh berat memang, tapi untuk kebaikan kita. Waktu zuhur kita sedang sibuk-sibuknya, berat memang, tapi kita harus lakukan untuk kebaikan kita. Waktu maghrib sedang capek-capeknya, berat memang, tapi harus dilakukan untuk kebaikan kita. Jangan pernah menunjuk Tuhan, menunjuk Allah. Kehidupan kita susah gara-gara syariat yang ditetapkan oleh Allah. Tidak ada. Semua demi kebaikan kita semuanya. Allah sangat sayang sama kita. Maka pantas setiap kita sholat, setiap kita melakukan apapun, diperintahkan oleh Rasul untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Supaya hamba-hamba Allah kenal Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Bukan yang dikedepankan azab, bukan yang dikedepankan siksa, tapi Allah tampilkan wajah ramahnya Allah terhadap hamba-hambanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka Nabi pernah mengatakan, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta wa ajdam wa abtar. Kata Nabi begitu. Siapa orang yang melakukan perbuatan yang mendatangkan manfaat, lalu dia tidak baca basmalah, maka perbuatannya itu
ajdam, aqta', abtar, terputus dari berkahnya Allah. Cuma enggak baca bismillah doang, terputus berkahnya Allah. Supaya apa? Kita ini pada ngeh Allah itu tampilannya Rahman, Allah itu tampilannya Rahim, bukan adab. Jadi kalau kita merasa hidup kita susah, jangan tunjuk Allah, jangan salahkan Allah, salahkan diri kita sendiri. Kenapa agama yang sudah diturunkan oleh Allah sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia, tapi kemudian masih ada yang susah? Susah bukan karena miskin. Berapa banyak orang yang bahagia karena miskin dengan agama. Berapa banyak orang kaya tapi tidak bahagia karena jauh dari agama. Ada orang lapar bahagia karena dia dekat dengan agama. Ada orang yang tidak punya jabatan bahagia karena dia dekat dengan agama. Tapi ada orang yang punya jabatan tinggi tapi dia tidak bahagia karena jauh dari agama. Ingat, agama kita sudah hebat, sudah luar biasa. Tinggal kita mau tidak menjalaninya. Saya waktu di Mekah kemarin, ketika saya sedang makan, saya didatangi seorang tua, orang tua dari Sulawesi, datang menghampiri saya, bertanya, ini nampaknya bapak ini ustadz ya? Ya, kalau di kampung saya disebutnya ustadz pak, begitu. Kalau di sini saya bukan ustadz. Kayaknya ustadz dah. Iya. Iya pak ustadz. Saya mau berikan wasiat. Mudah-mudahan ini manfaat. Apa wasiatnya pak? Wasiatnya, Ustadz, mohon maaf, kalau ingin hidup enak, istri patuh sama Allah dan Rasulnya, patuh sama suami, anak-anak patuh sama Allah, patuh sama Rasulullah, dan patuh sama orang tuanya. Pesan guru saya, laksanakan setiap malam sholat hajat untuk istri dan anak-anak kita. Pesannya gitu. Sebab orang disusahkan oleh istri, sebab orang sekarang disusahkan oleh anaknya. Karena itu supaya kita tidak disusahkan oleh istri dan anak-anak kita, setiap malam jangan pernah ditinggal. Ini wasiat saya. Lakukan sholat hajat setiap malam. Kita kadang-kadang sholat hajat kalau punya urusan gede, punya hajat gede, baru sholat hajat. Kata dia begitu. Sekarang jangan begitu. Karena kita punya hajat terhadap istri, kita punya hajat terhadap anak-anak kita, maka lakukan tiap malam sholat hajat. Begitu katanya. Saya nggak tahu tuh, nggak kenal orangnya, tiba-tiba saya didatangi dan dikasih wasiat kayak begitu. Dan saya yakin bukan karena kebetulan, tapi karena Allah ngirim orang tua ini ke hadapan saya untuk nasihati saya. Saya malam hari ini saya bagi nasihat itu. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Dia cerita, Pak, mohon maaf Ustaz, saya bukan sombong. Saya ini petani biasa di kampung saya. Tapi mohon maaf Ustaz, saya bukan cerita sombong. Ini setelah saya diwasiatkan sama guru saya. Enggak pernah sampai detik ini, udah berapa puluh tahun saya lakukan sholat hajat. Alhamdulillah, anak saya ada yang di UGM jadi dosen. Anak saya ada yang jadi ini, menjadi deputi luar negeri. Anak saya cuma 3 Ustaz. Semuanya, semua sudah jadi orang sukses semua. Saya diberangkatin haji, diberangkatin umroh, diberikan rumah, diberikan tanah. Masya Allah.
Lalu saya lagi makan jeruk. Saya kasih, silakan Pak, jeruk makan. Oh enggak Ustaz, saya punya hektaran jeruk kayak begini Ustaz. Dulu saya cuma petani padi Ustaz. Saya cuma berapa? 1 hektar punya. Sekarang saya punya puluhan hektar. Coba. Pengen nggak kayak begitu? Pengen nggak kayak begitu? Pengen doang nggak ngelakuin kagak. Hajat katanya. Hajat. Ya tahajud nggak biasa Ustaz. Hajat jangan ditinggal. Begitu katanya. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa saya meyakini ini, oh ini betul adanya.